Halo Pak Arya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi komparasi cyber law Indonesia dan beyond. Pada bagian pendahuluan, dalam era globalisasi ini, terdapat banyak sekali perkembangan teknologi informasi dan diperlukannya implementasi hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan dunia cyber. Hukum cyber merupakan kerangka hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melakukan studi komparasi antara Indonesia dan beberapa negara lain terkait aspek-aspek utama dari cyber law. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan teknologi yang pesat, perlu dilakukan sebuah analisis bagaimana negara ini dapat bersaing dan beradaptasi dengan negara-negara lain dalam merumuskan kebijakan cyber law. Negara yang menjadi fokus komparasi dengan Indonesia adalah Amerika, Singapura, dan Jerman. Sementara jenis cyber law yang dianalisis mencakup privasi data, keamanan cyber, kebebasan bicara secara online, dan penangatan kejahatan cyber. Melalui studi komparatif ini, kita dapat memahami perbedaan dan kesamaan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Studi komparasi yang pertama dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam konteks privasi data, Amerika Serikat memiliki regulasi seperti Health Insurance Portability and Accountability Act yang disebut HIPAA yang bertujuan untuk melindungi informasi kesehatan. Amerika Serikat juga memiliki pendekatan yang berbeda dengan Indonesia dalam cyber law, yaitu di dalam First Amendment-nya, Amerika menempatkan kebebasan berekspresi seperti prioritas, tetapi juga memiliki undang-undang yang mengatur kejahatan cyber seperti Computer Fraud dan Abuse Act. Studi komparatif melibatkan poin-poin seperti batasan kebebasan online dan ketahanan terhadap serangan cyber. Di sisi lain, Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur pelindungan informasi pribadi. Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan terkait cyber law seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, tantangan seperti penyalahgunaan UU ITE dalam praktiknya dan kebijakan yang mungkin belum memadai dalam melindungi privasi online menjadi sorotan utama. Komparasi yang selanjutnya terjadi antara Singapura dan Indonesia. Sebagai dua negara di Asia Tenggara yang terus mengalami pertumbuhan signifikan dalam dunia digital, perlu dilakukannya pengambilan langkah-langkah konkret dalam menanggapi ancaman keamanan cyber. Indonesia sendiri mengandalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan hukum utama untuk mengatasi kejahatan cyber. Selain itu, pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Cyber dan Sandi Negara yang berfokus pada koordinasi dan penguatan keamanan cyber. Upaya peningkatan kesadaran publik juga menjadi bagian integral dari strategi Indonesia dengan menyelenggarakan kampanye edukasi secara reguler. Di sisi lain, Singapura mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dengan Singapore Cybersecurity Act sebagai landasan hukum yang memberikan wewenang yang lebih spesifik dalam mengolah dan menanggulangi kejahatan cyber. Singapura sendiri memiliki Cyber Security Agency yang memainkan peran sentral dalam perumusan kebijakan, standar, dan tindakan pencegahan ancaman cyber. Mereka menonjol dengan Cyber Security Master Plan yang menunjukkan komitmen jangka panjang termasuk investasi dalam riset, pengembangan, dan pelatihan sumber daya manusia di bidang keamanan cyber. Untuk komparasi yang terakhir terjadi antara Jerman dan Indonesia mengenai kebebasan berbicara secara online. Indonesia sendiri melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berusaha mengatur keamanan cyber dengan memberikan wewenang pada pemerintah untuk menindak konten yang dianggap melanggar norma tertentu. Meskipun UU ITE ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan kepentingan nasional, beberapa pihak mengkritiknya karena berpotensi untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat bahwa undang-undang ini perlu direvisi lagi agar lebih seimbang antara keamanan dan kebebasan berbicara. Sedangkan untuk negara Jerman mengambil pendekatan yang lebih cermat dalam mengatasi keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap konten berbahaya. Dengan undang-undang yang dibuat di Jerman menetapkan standar ketat terkait penghapusan konten yang melanggar hukum dalam waktu yang cepat oleh platform daring besar. Namun undang-undang ini juga memastikan bahwa keputusan penghapusan dilakukan sesuai dengan prinsip kebebasan berbicara yang memberikan ruang untuk banding dan pengawasan. Untuk yang terakhir,
Penanganan kejahatan cyber menjadi fokus perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, Jerman, dan Singapura. Melalui penelitian ini akan dibahas efektivitas hukum dan langkah-langkah penegakan hukum yang diambil oleh masing-masing negara dalam menghadapi kejahatan cyber yang semakin kompleks. Kesimpulan yang dapat diambil, dalam rangka menghadapi tantangan global di dunia maya, studi komparatif yang telah dilakukan membahas mengenai cyber law antara Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, dan Jerman dapat disimpulkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda yang menyoroti terhadap sebuah perbedaan dan kesamaan dalam aspek privasi data, keamanan cyber, kebebasan berbicara secara online, dan penanganan kejahatan cyber. Melalui pemahaman mendalam terhadap cyber law di berbagai negara, kita dapat merancang dan memengaruhi regulasi yang ada di Indonesia. Sekian pada presentasi kali ini. Terima kasih.